Tahukah Anda bahwa sedikit saja kekeringan yang terjadi di wilayah Panama bisa menghentikan pengoperasian terusan Panama? Keajaiban teknik sipil ini menggunakan pengaturan penguncian cerdik untuk mengangkat kapal yang lewat hampir 20 meter agar bisa mengangkutnya dengan aman melintasi terusan. Untuk mewujudkan sistem lok terusan yang pintar ini, diperlukan teknologi beton super cepat. Lihatlah T-crane raksasa yang ditemukan oleh para ahli mesin Amerika. Mesin ini dipindahkan dengan lokomotif uap. Dan apa Anda memperhatikan rumah kecil terletak di atas crane? Menariknya, mesin uap yang ada di dalam rumah ini mampu mengangkat ember berisi beton dan juga mengontrol pergerakannya dengan akurat. Mekanisme katrol kabel bertenaga uap ini mengantarkan ember ke tujuannya jauh lebih cepat dibandingkan dengan pengangkutan material manual. Cara menuangkan betonnya juga cukup inovatif. Anda mungkin sudah memperhatikan bagaimana penemuan berusia 100 tahun ini mampu menggerakkan ember beton ke 3 arah. Amerika menciptakan lebih banyak mesin luar biasa untuk menyelesaikan proyek terusan Panama dengan sukses. Namun pertanyaannya, mengapa proyek terusan ini begitu penting? Jika Anda bisa menghubungkan Samudra Atlantik dan Pasifik melalui air, kapal bisa menghemat jarak tempuh 20.000 kilometer. Lokasi terbaik untuk mencapai impian sebuah terusan adalah wilayah sempit di negara Panama. Panama adalah negara menakjubkan dengan medan yang sangat terjal. Penampang tanah ini buktinya. Solusi yang paling jelas adalah dengan menggali semua, membiarkan lautan di kedua sisi mengalir masuk dan kemudian terhubung, sehingga kapal bisa melanjutkan berlayar. Orang Prancis mencoba metode ini pada tahun 1892 dan gagal total. Tanah longsor, hujan deras, dan penyakit menjadi permasalahan utama. Penggalian tanah memakan waktu hampir 8 tahun dan menewaskan hampir 22.000 orang. Akibatnya, proyek tersebut akhirnya terbengkalai. Orang Amerika punya ide cemerlang. Mengapa harus menggali tanah? Singkirkan saja sebagian dari gunung-gunung besar ini dan banjiri seluruh daratan dengan air. Saksikan terus untuk mengetahui bagaimana mereka hanya mengisi sebagian kecil bagiannya dengan air tanpa membanjiri seluruh negara Panama. Seperti yang bisa Anda lihat dengan jelas, selama kapal diangkat ke permukaan air baru yang ditinggikan ini, kapal bisa dengan mudah melintasi Panama. Tapi bagaimana tepatnya mereka bisa mengangkat kapal berat ke permukaan air yang baru ini? Para ahli mengandalkan trik sederhana ini. Jika suatu benda bisa mengapung di atas air, naikkan saja permukaan air, maka benda tersebut akan terangkat. Untuk menerapkan trik ini, pertama-tama kita harus memasang 3 gerbang di pintu masuk terusan Panama. Asumsikan gerbang pertama terbuka. Kapal memasuki wilayah antara 2 gerbang. Sekarang, tutup gerbang pertama dan buka katup ini. Air dari ruang kedua dikeluarkan, otomatis ketinggian air dan kapal akan naik. Setelah ketinggian air sama, buka gerbang kedua agar kapal dapat dengan mudah memasuki ruang berikutnya. Sekarang, tutup gerbang kedua dan lakukan 1 kali perataan air lagi. Setelah beberapa kali permukaan air naik, kapal kini dapat memasuki platform air yang ditinggikan dengan mudah. Semudah itu saja. Dan kapal bisa melanjutkan perjalanan panjangnya melalui jalan pintas fantastis Panama. Ketika kapal sudah sampai di ujung terusan, maka harus diturunkan lagi ke permukaan laut. Untuk melakukan hal ini, cukup lakukan teknik meratakan air yang sama dengan urutan yang berlawanan. Kapal telah diturunkan ke permukaan laut. Bukankah ini jenius? Cara menaikkan dan menurunkan ini sepenuhnya merupakan metode berbasis gravitasi. Tidak diperlukan energi eksternal untuk melakukannya. Namun, apakah Anda memperhatikan ada masalah kecil di sini? Ketika kapal pertama memasuki terusan, air laut dan air di dalam ruangan berada pada ketinggian yang sama. Namun, setelah diangkat sepenuhnya, langkah air tambahan terbentuk di ruang pertama. Air berlebih ini harus dibuang ke laut agar kapal berikutnya bisa memasuki ruang tersebut. Langkah air ini awalnya berasal dari danau. Oleh karena itu, seiring berlalunya setiap kapal, Danau Gatun kehilangan air. Tanpa memperbaiki masalah ini, Danau Gatun pada akhirnya akan mengering dan pengoperasian terusan Panama akan terhenti. Untungnya, hal ini tidak terjadi.
Danau Gatun disuplai oleh Sungai Chagres yang airnya berasal dari curah hujan lokal di Provinsi Panama. Selama curah hujan cukup, kehilangan air yang terjadi pada setiap penyeberangan kapal bisa dengan mudah dilakukan. Namun, sebuah kejadian menakutkan terjadi pada tahun 2019 baru-baru ini. Kekeringan terusan Panama. Ketinggian air di Panama menjadi terlalu rendah akibat kekeringan. Beberapa pengiriman barang terpaksa membatasi jumlah muatan agar bisa melewati jalur air dengan aman. Tahun berikutnya, curah hujan mulai mencukupi dan terusan kembali berfungsi optimal. Sekarang, mari kita jawab pertanyaan besarnya. Bagaimana kita bisa membanjiri wilayah Panama ini? Untuk melakukannya, kita harus membangun bendungan terlebih dahulu. Aliran air dari Sungai Chagres akan terakumulasi di wilayah bendungan. Perairan yang baru terbentuk di setiap Danau Gatun, salah satu danau buatan terbesar. Cukup dengan mengontrol ketinggian bendungan atau ketinggian permukaan air, kita bisa mencapai tingkat air yang berbeda-beda. Sayangnya, tidak ada cara untuk membanjiri wilayah ini saja. Jika Anda mencoba membanjiri seluruh penyeberangan, hampir seluruh negara Panama akan terendam air. Karena itu, para ahli teknik Amerika memutuskan menghentikan pembanjiran pada tingkat ini. Hampir 2/3 daratan terendam banjir dan hanya sebagian kecil yang di atas permukaan air. Sekarang, dimulailah tantangan sesungguhnya. Penggalian wilayah tak tergenang sepanjang 15 km atau pembentukan galian Culebra. Seluruh tujuannya adalah untuk menghubungkan bendungan dan laut. Lihatlah mesin-mesin raksasa yang dikenal sebagai track shifter, dirt spreader, dan unloader. Menariknya, semua diciptakan untuk satu tujuan tertentu, membentuk galian Culebra dengan menggali tanah dan menghubungkan lautan. Raja mesin konstruksi terusan Panama adalah sekop uap yang dibuat oleh Bucyrus. Untuk menyelesaikan mega proyek ini, digunakan 70 sekop uap. Bahkan mesin sebesar itu harus berjuang di medan berbatu Panama. Solusi yang tepat adalah penggunaan dinamit. Rata-rata 800.000 batang dinamit digunakan per bulan selama pekerjaan penggalian besar-besaran ini. Dinamit tersebut dengan mudahnya memecahkan batu-batu besar menjadi potongan-potongan kecil yang kemudian dapat dengan mudah diambil dengan skop uap. Satu skop bisa memindahkan 2 ton tanah. Cara pembuangan tanah ke dalam kereta sungguh asyik untuk ditonton. Lihatlah sumber tenaga mesin raksasa ini. Mesin uap. Cara mesin uap mengendalikan mesin ini adalah contoh klasik inovasi luar biasa di awal abad ke-20. Para ahli teknik memutar boom menggunakan dudukan dengan tali di sekelilingnya. Dipper stick mampu bergerak ke sana kemari berkat susunan roda gigi ini. Dipper stick juga bisa berputar karena susunan katrol rantai ini. Ketika bucket sudah siap membuang material, operator crane cukup menarik kaitnya. Wagon yang kini dipenuhi tanah bisa mulai menuju tempat pembuangan. Ternyata, mengosongkan tanah dari 20 wagon lebih ini saja sudah merupakan tantangan besar. Dengan menggunakan eksperimen, mari kita lihat bagaimana orang Amerika mengatasi masalah ini. Bentuk sederhana ini memecahkan masalah besar dalam unloader. Mari kita lihat aksinya. Saya sedang memindahkan bagian unloader. Anda bisa melihat semua potongan logam berjatuhan ke arah ini. Keren sekali. Animasi ini menunjukkan detail mesin pembuangan tanah otomatis. Ketika winch bertenaga uap ini berputar, ia menarik unloader ke arahnya. Akibatnya, tanah terbuang dari tepi wagon yang terbuka. Mari kita lihat operasi bongkar dari sudut lain. Gunungan tanah di sisi rel tidak memungkinkan adanya pembuangan lagi ketika wagon berisi material berikutnya tiba. Untuk meratakan gunung-gunung ini, Amerika menciptakan mesin lain, dirt spreader. Dirt spreader memiliki sayap baja yang bisa memanjang 11-13 kaki dari rel di kedua sisinya. Pengoperasian mesin ini sangat menyenangkan untuk ditonton. Anda bisa melihat betapa mudahnya mesin ini menyingkirkan tanah dan meratakan gunungan.
Setelah tanggul cukup lebar, para ahli yang cerdik memindahkan jalur ke permukaan datar yang baru. Untuk menggeser lintasan, para ahli menemukan dan menggunakan mesin jenius lain yang disebut track shifter. Track shifter memiliki kren kecil namun berguna yang digerakkan oleh lokomotif. Para pekerja sedang menghubungkan lintasan dengan track shifter. Langkah pertama dalam operasi ini adalah mengangkat lintasan dari tanah. Hal ini dilakukan dengan bantuan kuk rantai dan pengaturan boom atas. Anda sekarang mungkin bertanya-tanya bagaimana rel baja bisa ditekuk seperti ini. Hal ini bisa terjadi karena penggunaan jenis rel baja fleksibel khusus. Sekarang, boom bawah berbelok ke satu sisi dan lintasan bergeser. Dengan cara ini, sebagian besar lintasan dapat dipindahkan tanpa harus membongkar dan membangun kembali lintasan tersebut. Jika track shifter tidak ditemukan, dibutuhkan sekitar 500 pekerja untuk bekerja keras menggunakan metode lama, yaitu memindahkan pengikat dan rel secara terpisah. Dengan menggunakan mesin yang baru ditemukan ini, diperkirakan pemerintah Amerika menghemat beberapa juta dolar. Sekarang, saatnya melihat dengan menggunakan mesin ini, bagaimana para ahli membentuk galian Culebra. Galian Culebra adalah pelajaran teknik yang penting bagi ahli sipil di seluruh dunia. Misalkan penggalian dilakukan di daerah non-pegunungan. Inilah yang menurut orang Prancis sudah cukup untuk digali. Namun, hampir 3 kali tanah lebih banyak yang harus disingkirkan. Bahkan orang Amerika pun tidak bisa membayangkan perlunya menyingkirkan tanah dalam jumlah besar. Penyebabnya adalah tanah longsor. Semua material mempunyai sudut diam. Sudut diam yang diperlukan untuk wilayah Culebra cukup rendah untuk mencapai galian yang stabil. Setelah bertahun-tahun penyingkiran tanah, galian Culebra hampir siap. Tantangan terakhir yang tersisa adalah bagian tinggi yang disebut Tanggul Gamboa. Seperti yang mungkin Anda duga sekarang, orang Amerika mengatasi masalah ini dengan penuh gaya. Pada tanggal 10 Oktober 1913, Presiden Amerika Woodrow Wilson menekan tombol yang mengirimkan sinyal ke 7.000 kg dinamit yang terletak 6.000 km jauhnya di Tanggul Gamboa di Panama. Para ahli telah menyiapkan jaringan kabel listrik yang panjang, sebagian besar di bawah laut, untuk mentransfer sinyal presiden ke Panama. Setelah menekan tombol, sinyal membutuhkan waktu 4 detik untuk mencapai tujuannya. Di sana, terjadi percikan api dan ledakan besar, meninggalkan celah sejauh 60 kaki di Tanggul Gamboa. Air di Danau Gatun langsung mengalir deras ke galian Culebra. Akhirnya Samudra Atlantik dan Pasifik bertemu untuk pertama kalinya. Momen bersejarah ini tidak hanya menjadi kebanggaan besar bagi Amerika, namun seluruh dunia ikut merayakan momen bersejarah tersebut. Dengan menggunakan dasar-dasar dan teknologi yang telah kita pelajari sejauh ini, mari kita tinjau semua detail transit kapal melintasi terusan Panama. Ketika kapal barang mendekati ruang lok terusan, baling-baling kapal harus dimatikan. Kapal kini akan digerakkan oleh 2 kapal tunda tersebut. Tidak ada kapal yang diperbolehkan melewati ruang lok dengan kekuatannya sendiri. Lihat bagaimana kapal sejajar sempurna dengan gerbang terusan berkat dorongan ke samping dari perahu-perahu ini. Sesaat sebelum kapal memasuki ruang lok, pekerja terusan menambatkannya ke 4 lokomotif listrik yang disebut mules. Mereka melakukan perjalanan di kedua sisi dinding lok di jalur rel tegangan tinggi. Lokomotif ini memandu kapal dengan hati-hati agar tidak menabrak dinding lok. Kapal tersebut kini sedang menjalani beberapa operasi pendakian tangga air. Lok terusan Panama dirancang dengan sangat baik sehingga kapal besar masa kini dapat dengan aman melewatinya, meski hanya dengan sisa beberapa inci. Setelah menaiki anak tangga air terakhir, kapal mencapai galian Culebra yang terkenal. Anda tahu apa yang terjadi setelah penggalian Culebra? Danau Gatun. Sambil berlayar melintasi danau, penumpang bisa menikmati keindahan pemandangan Panama. Setelah kapal mencapai ujung galian, kapal diturunkan menggunakan metode langkah air terbalik. Inilah satu fakta menarik terakhir. Gerbang yang Anda lihat ini disebut log miter,
dan awalnya dirancang oleh Leonardo da Vinci sekitar 500 tahun yang lalu. Desain lock meter yang jenius membentuk sambungan yang kedap air secara otomatis.